Halo Moms, apa kabar? Semoga Moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa Moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya Moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, Moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang ditempelkan ke perut. Kedua, Moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Pada suatu hari, di dalam hutan belantara yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian, hidup seekor singa yang sangat besar dan perkasa. Bahkan, ia mendapat julukan Sang Raja Hutan. Raja Hutan dikenal sangat mengerikan, tidak mengenal rasa takut, dan ia merasa harus dihormati oleh semua makhluk yang hidup yang tinggal di hutan itu. Singa menghabiskan sebagian waktunya dengan berburu. Jika tidak berburu, ia lebih menghabiskan waktunya untuk tidur. Tidak ada makhluk hidup lain yang berani mendekati sarangnya, terutama ketika singa, sang raja hutan itu tertidur. Pasalnya, binatang yang sangat perkasa itu akan sangat marah jika tidurnya terganggu dengan cara apapun. Namun, pada siang hari yang sangat terik, salah satu binatang mungil yang amat lucu, yaitu tikus kecil, sangat penasaran. Ia ingin melihat bagaimana sarang singa si raja hutan itu. Dengan niat dan tekad yang bulat, ia berangkat ke gua di mana singa biasa beristirahat. Namun sayangnya, ketika ia sampai di dalam hutan belantara itu, ia tidak melihat batang hidung sang raja hutan sama sekali. Tikus kecil pun mulai berbisik di dalam hati. "Dia pergi ke suatu tempat. Apakah dia akan segera kembali?" ucap tikus kecil dalam hati. Tidak menyerah sampai di situ, untuk mengobati rasa penasarannya, tikus kecil mulai memberanikan diri menyelinap ke dalam gua. Gua itu sangat gelap dan tiba-tiba di dalam bayangan tanah, ia melihat jejak kaki sang raja hutan, singa yang sangat besar dan perkasa. Hal ini tentu membuat tikus kecil sangat ketakutan. Ia pun berencana untuk kembali ke rumahnya dan meninggalkan gua yang sangat gelap itu. "Sepertinya aku harus segera kembali," lirih suara tikus kecil dalam hati. Namun sayang, keberadaan tikus kecil diketahui oleh singa, sang raja hutan. Tikus kecil semakin ketakutan karena ia mendengar suara langkah kaki singa yang mulai memasuki gua. "Oh tidak, dia akan segera masuk. Apa yang harus aku lakukan?" kata tikus kecil dengan nada gemetar. Untungnya, jejak kaki singa yang terdengar oleh tikus kecil tadi tidak berlangsung lama. Ia hanya pergi untuk minum di sungai dan ia datang kembali untuk beristirahat. Kemudian, tikus kecil bersembunyi di tempat yang tidak diketahui oleh singa. Di tempat persembunyiannya, tikus kecil melihat bayangan besar singa jatuh di lantai. Singa pun duduk di dekat pintu masuk gua dan beristirahat. Ia pun mulai tertidur pulas. Lalu, seluruh gua tampak bergetar dengan dengkuran keras sang raja hutan itu. Rasa penasaran tikus kecil pun sudah terjawab. Ia berencana untuk kembali ke rumahnya. Tikus kecil langsung berpikir keras bagaimana ia dapat kembali ke rumahnya di tengah-tengah singa yang tertidur pulas itu. Karena ia sangat ketakutan melihat sang raja hutan yang besar dan perkasa itu. Akhirnya, tikus kecil itu berusaha merayap keluar secara diam-diam dan mulai mendekati pintu masuk gua. Namun sayangnya, ketika ia mencoba untuk menyeberangi singa, ekor kecilnya menyerempet kaki kiri dari sang raja hutan itu.
Lalu sang penguasa hutan itu terbangun dengan kaget. Dan tentu saja raut muka singa berubah menjadi sangat garang dan siap untuk memangsa tikus kecil di sarangnya karena mencoba untuk membangunkannya dan mengganggu waktu tidurnya. Mengetahui hal itu, tikus kecil segera berlari dengan kencangnya. Namun malang, singa berhasil menangkap tikus kecil itu. Sang raja hutan pun mulai membuka rahang untuk memangsa dan menelan tubuh tikus kecil. Sontak, tikus kecil kembali berteriak, "Maafkan aku ya raja, aku tidak bermaksud membangunkan kau. Aku hanya mencoba untuk meninggalkan gua ini karena aku sangat penasaran ingin melihatnya," ucap tikus kecil dengan lirih. Tikus kecil meminta izin kepada sang raja hutan untuk pergi dan berjanji tidak akan mengganggu ketentraman dan ketenangan singa lagi. "Mohon biarkan aku pergi kali ini, dan aku janji tidak akan mengganggu ketenanganmu lagi dan tidak akan pernah lupa akan kebaikanmu," ucap tikus kecil kembali. Bahkan tikus kecil berjanji suatu saat nanti akan membantu singa ketika ia mengalami kesulitan. "Jika takdir memberikan aku kesempatan, aku akan membantu kau dengan cara yang aku bisa pada suatu hari nanti," kata tikus kecil seraya tersenyum. Mendengar hal itu, singa merasa geli mendengar ucapan tikus kecil dan tertawa terbahak-bahak. "Bagaimana bisa kau membantuku? Akan tetapi, aku akan membiarkan tikus kecil pergi," kata singa sambil tertawa terbahak-bahak. Tikus kecil segera berlari menuju rumahnya. Ia sangat berterima kasih kepada sang raja hutan karena sudah menyelamatkannya. "Terima kasih singa," ujar tikus kecil sembari pergi meninggalkan sang raja hutan itu. Beberapa hari sejak kejadian itu, di suatu pagi yang cerah, seperti biasa, singa, sang raja hutan, pergi berkeliling. Tiba-tiba, ia terjebak dalam jerat pemburu. Ia berjuang mati-matian untuk membebaskan diri. Namun sayangnya, semua usahanya tidak menunjukkan hasil. Ia hanya menemukan dirinya tak berdaya dalam jaring tali pemburu. Singa mulai meraung dalam kemarahan, dan seluruh hutan mulai gemetar karena suara mengerikan sang raja hutan itu. "Aung!" teriak singa dengan kencangnya. Dari kejauhan di pelosok hutan, tikus kecil mendengar teriakan singa. Ia menganggap jika sang raja hutan itu membutuhkan bantuan, dan ia berpikir untuk menyelamatkannya sebagai balas budi kepada singa. "Penguasa hutan dalam kesulitan," pikir tikus kecil. "Ini adalah kesempatan aku untuk bisa membantu dia sekarang," kata tikus kecil kembali. Dengan gerak cepat, tikus kecil berlari secepat yang ia bisa menuju tempat di mana suara itu berasal. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, ia menemukan singa terperangkap dalam jerat pemburu. Tikus kecil pun mulai bersiap menolong singa. "Jangan bergerak yang mulia, saya akan memotong tali Anda dan Anda akan segera bebas," ucap tikus kecil dengan penuh hati-hati. Tidak membutuhkan waktu yang lama, tikus kecil mulai menggigit tali dengan gigi kecilnya yang tajam, dan singa pun mulai terbebas dari jeratan tali itu. Tanpa basa-basi, singa mengucapkan terima kasih karena tikus kecil berhasil menyelamatkannya dari jeratan tali pemburu. "Aku tidak percaya dan menyangka bahwa kau bisa membantu aku. Selama ini aku salah. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku, wahai tikus kecil," kata singa tertunduk malu dan tersenyum. "Terima kasih kembali. Ini sebagai salah satu balas budiku waktu itu karena kau telah melepaskanku," ucap tikus kecil sambil tertawa.
Dan setelah kejadian itu, pada akhirnya tikus kecil dan singa, sang raja hutan itu, menjadi sahabat baik dan saling tolong-menolong satu sama lain. Wah, dongeng yang menarik ya, Moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya.